Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Nah, banyak orang berpikir gini ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Gue nggak percaya itu. Karena apa? Karena kalau orang terbuka tapi nggak mau diterima, interogasi kan namanya. Puasa itu disebutnya ibadah rahasia. Yang tahu cuma lo dan Tuhan. Iya betul. Lo bisa betul. ngaku puasa ke semua orang lain. Tapi Padahal nggak puasa, tapi Tuhan tahu. Karena banyak orang yang kalau anonim, wah, dia melakukan. Jadi sebenarnya dia nahan diri untuk tidak berkomentar buruk, tidak menghujat. Bukan karena dia menganggap itu keburukan, tapi hanya karena dia merasa citra dirinya harus dijaga. Makanya anonim itu menurut gua itu pengingkaran terhadap nikmat Tuhan. Tuhan ciptakan lu dengan segala identitasnya, lu malah anonim. Okay. Dan kemudian kalau pelajaran utama lainnya adalah di Islam dikatakan dalam satu riwayat, lu silahkan melakukan keburukan asalkan di tempat di mana gak ada Tuhan di sana. Seperti puasa. Puasa itu disebutnya ibadah rahasia. Yang tahu cuma lu dan Tuhan. Iya betul. Lu bisa ngaku puasa ke semua orang lain. Padahal nggak puasa, tapi Tuhan tahu. Sama dengan anonim. Lu pikir bahwa ya lu bisa menipu banyak orang, tapi lu nggak bisa menipu Tuhan. Nah, kalau misalkan untuk anak ini sendiri, adik kita ini, kalau menurut gue pribadi, apa yang dilakukan itu ya jelas misalkan salah, ya memang iya salah. Hukuman yang memang harus dia terima sewajarnya menurut gua sudah diterima, dan dia apakah sudah menyesal? Kalau gua ngeliat dia udah nyesal, walaupun nanti setelah itu apakah dia akan berbuat lagi atau tidak ya kita nggak ada yang tahu gitu. Toh dimasukin penjara pun juga belum tahu ini akan dikeluar itu dia akan berbuat lagi atau enggak gitu. Cuman nah ini yang mau gua gali sih. Ada nggak faktor pengampunan itu untuk orang yang sudah sejahat ini, yang udah sesalah ini? Ada nggak sih sebenarnya pintu pengampunan itu? Khususnya kan sekarang lagi bulan suci kan, bulan suci Ramadan ya kan. Jadi kalau dalam Islam ada satu riwayat dari Bani Israel. Nabi mengisahkan tentang satu kejadian dari Bani Israel dari zaman sebelum Nabi untuk kemudian menjadi pelajaran bagi umat Nabi. Ada satu orang datang kepada tokoh agama. Kata dia, gua sudah membunuh 99 orang. Gua diampuni nggak sama Tuhan? Kemudian si tokoh agama ini bilang, wah berat kayaknya. Kata dia, 99 orang dan membunuh itu dosa besar. 99 orang. Jadi gak bisa nih kata dia. Ya gak bisa kata dia. Ya udah dia bunuh tuh tokoh agama itu. Karena ya udah kagak bisa diampuni. Iya. Gitu ya, mungkin. Ya udah genep 100 genep. Terus gimana ceritanya? Akhirnya dia berlanjut. Oh, kirain abis di situ. Enggak. Selesai ceritanya. Dia berlanjut cari tokoh agama lain. Oke. Ketemu sama tokoh agama lain, dia tanya, gue diampuni nggak nih? Gue udah bunuh 100 orang. Kemudian kata tokoh agama ini, ampunan Tuhan jauh lebih luas dari dosa kamu. Kamu memiliki Tuhan yang maha besar, yang kebesarannya itu melebihi segala kemurkaan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan dalam satu hadis Nabi katakan, Tuhan ketika pertama menciptakan umat manusia dan segala sesuatu di alam semesta ini sudah berjanji di arsy-Nya dengan menuliskan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, cintaku, pengampunanku mendahului dan meliputi murkaku. Oh, gitu. Wow. Jadi murka itu nomor 2, murka itu gak ada, yang ada pengampunan dalam Islam. Oh, kebalik ya sama orang ya, sama kita ya, kadang-kadang ya. Kita murka dulu ya, baru setelah itu ya mungkin kasihan gitu. Dan kata salah satu tokoh Islam Syekh Nawawi Bantani, lu melakukan 10 dosa, 100 pengampunan Tuhan buka pintunya.
Lo melakukan 100 dosa, 1000 pintu pengampunan Tuhan buka. Bahkan lo melakukan 1000 dosa, lo melakukan pengampunan 1 kali, 1000 dosanya langsung hilang. 1000 dosa, minta ampun sekali, selesai. Karena yang terpenting dalam Islam adalah pertama ketulusan lo. Lo menyadari bahwa ini kesalahan, dan dengan itu maka lo akan berubah. Makanya jangan sampai sikap kita, sikap moral kita lah. Kita nggak bicara hukum, kita bicara moral. Sikap moral kita sebagai manusia beragama, alih-alih membuat orang berubah, justru membuat orang makin benci kepada agama atau makin benci kepada nilai-nilai yang ditawarkan oleh agama. Seperti tadi tokoh agamanya, kalau salah menyikapi, ya dia udah dibunuh dia. Bukan cuma nggak diterima omongannya tuh, dianya dibunuh gitu. Kristen sebenarnya sama sih. Jadi kan ketika Yesus di atas kayu salib dan terakhirnya dia tutup dengan sebuah closing statement dari karyanya. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada sebuah power yang gede banget sebenarnya di balik gue bilang kuasa pengampunan ini. Gue kasih contoh dah, sesuatu yang relate di hidup gue. Gue kayaknya dulu lebih parah dari ini nih, adik kita ini dah. Oh ya? Iya. Jadi gue dulu untung ada sosial media loh. Iya dulu udah habis gue kali. Mungkin dikarungin orang, dilempar di rel kereta kali. Parahnya gimana bro? Jadi dulu kan gue ngedrugs. Oke. Sama ngedrugs. Buat rusuh sana. Gue pernah kok lempar batu kalau nggak salah. Pernah juga gue buat rusuh sana sini. Gue 2 kali dikeluarin dari sekolah gara-gara drugs, gara-gara buat rusuh. SMP, 8 kali waktu SMA. Jadi brutal lah. Nah 1 kali gue digebukin rame-rame di masa gitu. Karena dituduh maling lah. Lalu padahal bukan maling waktu itu. Emang udah mau maling cuma ada yang duluan. Ceritanya. Kena prank gua. Jadi nah waktu itu bokap gue itu seorang public figure, pemain bola. Semua orang tahu kan. Iya ya, Om Roni Patindasaran. Jadi dia datang lah waktu itu ke sekolah, dipanggil. Nah, kami datang pas jam istirahat sekolah, dan waktu itu adalah masa yang benar-benar buat gue down lah. Sebagai pendosa, udah dosa banget. Gue lagi ngelempar kotoran ke muka bokap gue waktu itu. Karena kita jalan berdua, satu sekolah teriakin maling. Wow. Jadi kita berdua nih bukan cuma semua yang di kantin maling, jadi satu suara gitu loh. Terus, nah Gelora Bung Karno teriakin bokap gue hebat, keluarga kita bahkan bosen. Nah kali ini diteriakin maling, jadi gue pun bersalah sama diri gue bersalah sama bokap gue. Tiba-tiba dia rangkul gue, terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu anaknya papa. Dia memberikan gue kesempatan kedua di tengah krisis kebangsaan parah yang gue lakukan ke dia. Dan itu berpengaruh sama hidup gue sekarang. Gue bisa berubah karena ada penerimaan dan pengampunan. Nah banyak orang berpikir gini ya, keterbukaan awal dari pemulihan. Gue nggak percaya itu. Karena apa? Karena kalau orang terbuka tapi nggak mau diterima, interogasi kan namanya. Iya benar. Betul nggak? Benar. Nah lalu gue belajar juga. Kenapa Habib sering bilang Islam itu damai, dan salah satu kedamaiannya itu adalah rahmatnya itu sendiri, panjang sabarnya. Jadi chord pengampunan itu nggak boleh hilang dari culture apapun. Dan disitulah kita butuh Tuhan. Nah, gue salah satu produk yang bisa akhirnya waras lagi, pulih lagi, sekarang jadi pendeta karena gue ngalamin satu fase yang namanya pengampunan akibat dari seseorang yang kenal Tuhan. Itu bokap gue. Gitu sih. Gua mau nambahin gini. Bang Giri ngasih renungan tentang ngelihatlah ke belakang, di mana lo juga mungkin melakukan hal-hal serupa, kan? Iya. Bang Giri tadi cerita tentang masa lalunya. Gua mau nambahi, lo juga kalau dalam Islam, walaupun lo tidak punya masa lalu yang kelam, tapi kan lo nggak tahu masa depan. Oh wow, betul. Siapa yang jamin bahwa gua tetap menjadi orang baik di masa depan? Siapa tahu gue frustasi karena satu keadaan membuat gue akhirnya berubah. Orang bisa aja kalau dalam bahasa Islam su'ul khotimah, mati closingnya buruk, mati dalam keadaan yang buruk karena di akhir hayatnya dia melakukan tindakan buruk. Jadi kita gak tahu juga masa depan kita. Kalau lu sekarang ngerasa diri lu baik dan masa lalu lu baik, gak pernah melakukan seperti yang orang lain lakukan yang buruk itu, maka lo masih punya masa depan yang lo gak bisa jamin. Maka selalu
kasihlah kepada orang lain. Iya. Kemudian selalu terbukalah, mengampuni tanpa batas. Nggak ada, oh ini udah 2 kali, oh ini udah 3 kali. Kalau di dalam agama nggak ada. 2 kali, 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali lu melakukan keburukan. Kalau lu mau berubah, maka Tuhan menerima, dan kita sebagai khalifatullah, sebagai wakil Tuhan, manusia itu sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini harus berakhlak seperti akhlaknya Tuhan, yaitu menerima. Gue di luar dari pembahasan kita soal ya bagaimana agama dan juga bagaimana orang menghina-menghina dia, tapi gue punya pandangan ya, berandai-andai aja nih, ini anak kan sebetulnya dia sudah melakukan, sudah mengalami ya, anak ini sudah mengalami apa yang jadi bisa dibilang sekolah kehidupan gitu loh, ya kan, yang dia di bener-bener dibentuk gitu loh dengan perlakuan ini, which is apa yang itu adalah tuayan apa yang dia tabur gitu. Tapi yang gue lihat itu adalah akan ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan anak ini keluar dari proses ini, dia akan jadi orang yang memang berguna. Anak ini akan jadi orang yang baik gitu loh kalau memang ditanangani dengan benar. Yang disayangkan adalah kalau orang ini punya potensi, dia sudah mengalami ini, tapi akhirnya judgement dari orang itu akhirnya dalam tanda kutip membunuh dia, akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Itu yang sayang sih kalau menurut gue, karena gue melihat ini sebagai manusia aja, setiap manusia tuh punya potensi. Memang kesalahan dalam pemilihan keputusan itu berpengaruh ya, tapi namanya kan manusia, kita juga kayak sekolah gitu loh di hidup ini. Itu sih kalau menurut gue sih. Jadi kalau menurut gue sayang banget kalau memang anak ini dibunuh oleh publik sebelum dia bisa mengeluarkan apa yang terbaik dari dalam diri dia. Gitu. Karena potensinya ada. Iya, karena kalau dalam Islam bukan mungkin ada atau oh yang ini padahal punya potensi, yang itu enggak. Semua orang itu punya potensi. Iya, baik. betul. Kalau semua orang ini, manusia itu diciptakan sebagai ciptaan yang paling unggul dalam Islam, sehingga seburuk apapun keadaan dia, ada cahaya Tuhan di dalamnya. Karena dia diciptakan oleh Tuhan dengan cahaya, dengan cinta. Seburuk-buruknya dia, hanya cahaya itu ditutup, tapi tidak pernah hilang cahaya itu. Makanya kata Imam Ghazali, kalau lo melakukan keburukan, seperti di cermin, hati itu adalah cermin, lo kasih bintik hitam. Lo melakukan terus, lo lakukan sampai cermin ini tertutup, cahaya ini tertutup, tapi tidak hilang. Tugas lo akhirnya adalah membersihkan cermin ini, mengembalikan cahaya itu. Nah, seharusnya itu yang kita kedepankan. Makanya gue selalu bilang begini, di tengah samudera keburukan seseorang, Nabi itu mencoba mencari kebaikannya apa. Jadi pola pandangnya Nabi itu nyari cahayanya. Kita diajarkan oleh Nabi gitu, melihat orang buruk nih, wah semua orang menghujat dia. Tugas kita adalah mencari potensi baiknya nih di mana. Dan kemudian yang kita lakukan, ketimbang menghujat keburukannya, lebih baik menyirami kebaikannya agar tumbuh. Betul. Gue sempat kepikiran soalnya, daripada dia dihukum, daripada dia di penjara, kenapa enggak dia dibuat untuk melakukan ya kerja sosial. Misalkan dia telah bersalah kepada transpuan, kepada anak-anak ini yang dia anggap itu ini nggak benar. Ya hukuman yang paling tepat ketimbang penjara, lebih baik melayani mereka. Dalam arti melayani ya membantu mereka. Ya hitunglah, dia harus dipenjara misalkan 3 tahun. Dia selama 3 tahun itu dia membantu orang-orang ini. Dia punya potensi kok. Sebagai anak muda ya, pertama dia mengembalikan lagi kesalahan yang udah dia buat, akhirnya jadi kebaikan untuk orang-orang ini. Dan dia mengobati luka yang diterima orang-orang ini. Karena luka itu bukan, istilahnya yang menerima ya mereka. Bukan penonton yang memang merasa tidak bersalah ya. Yang mereka merasa suci di penonton-penonton ini nih. Nggak ada salahnya sama penonton itu sebenarnya. Nah, jadi cara mengembalikannya adalah seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa merubah pola pikirnya. Setelah misalkan mengetahui, oh ternyata mereka tidak sejahat itu gitu loh. Padahal di otak dia mungkin orang ini adalah jahat nih sama masyarakat. Dia coba mengenal mereka bagaimana. Ya bukan berarti dia harus jadi kayak mereka, enggak. Tapi dengan dia berkenalan, dia bergaul di situ, mungkin pandangannya akan berubah.
Ya itu kalau menurut gue sih salah satu hukuman yang paling tepat untuk memproses anak ini ya seperti itu. Ketimbang dia dimasukin penjara, digebukin, keluar. Ya itu yang gue sering campaign masalah drugs, bahwa kenapa pecandu narkoba jangan dibawa masukin penjara, karena unsur-unsur pemulihan di dalam penjara itu nggak ada, seperti yang tadi lo bilang. Shock terapi semua, tapi unsur membangun moralnya nggak ada. Nah makanya kan kita nggak bisa sentuh ranah hukum itu ketika pasal demi pasal berlapis apa semua. Nah kecuali kita mengedukasi masyarakat luas. Kayak dulu gue buat satu program namanya aftercare. Jadi tinggal bareng-bareng. Jadi orang yang after dari rehab di penjara ya itu yang dipersiapkan lagi kembali untuk bisa masuk ke masyarakat. Nah jadi supaya kita bisa sepakat dalam kacamata religinya bahwa nggak ada manusia diciptakan untuk gagal. Gitu. Kegagalan cuma hal yang numpang lewat aja. Jadi ketika kegagalan lagi numpang lewat dalam hidup kita, jangan simpulkan menjadi kesimpulan yang permanen, karena pasti cacat. Karena itu cuma sesuatu yang temporary, tapi keputusan kita kayak permanen gitu. Nah berarti makanya kan waktu dalam campaign sahabat-sahabat orang dengan HIV/AIDS, drugs user, bahwa mereka adalah bagian dari anak bangsa yang berhak juga punya masa depan, berhak juga sehat, berhak juga terima apa yang menjadi bagian dia. Nah, makanya ini peranan kita di sini berharap acara ini berdampak banyak supaya mengedukasi masyarakat aftercare-nya. Nanti setelah proses hukum dia selesai, akan ada di kita nih, kita siap apa enggak, kita harus bertanggung jawab akan hal itu, kesiapan kita atau tidak. Wow. Kalau dari gua, bukan buat anak ini sih, bukan buat adik kita ini, maksudnya untuk masyarakat yang memang punya reaksi yang berlebihan, cek dulu hati kalian, karena apa yang ditulis itu mungkin berasal dari hati. Jadi mungkin ada satu ayat ya di Alkitab ya, jagalah hati karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kalau sebelum kita ngomong, kita cek dulu hati kita ini lagi benar atau enggak gitu loh. Takutnya waktu kita mengeluarkan apa yang di hati kita dan hati kita itu busuk, ya hidup kita jadi ketahuan busuk dari kata-kata yang kita tulis. Gitu sih. Jadi cek dulu, selalu cek hati kita nih, kita tulis ini kenapa? Apa karena kita mau melihat anak ini dibunuh, mau lihat anak ini hancur? Apa emang kita menganggap dia adalah orang yang sama, punya hak asasi juga, dia berhak untuk mendapatkan pendidikan, atau ya kita melihat dia adik kita, ya kita harus cek kayak gitu. Itu kalau menurut gue sih, karena kalau menurut gue udah terlalu banyak yang gue lihat tulisan-tulisan itu yang kayak nggak punya hati gitu loh. Gitu aja sih. Ya kalau menurut gue sebenarnya sebagaimana disampaikan Bang Heri tadi, poinnya pada akhirnya adalah pada anak muda. Karena kita yang punya energi lebih, kita yang tahu keadaan mereka. Kayak Bang Heri tahu lah keadaan orang-orang narkoba, gua tahu keadaan orang-orang ya tren anak muda yang dianggap negatif. Kita yang tahu, dan seharusnya kita menjadi agen perubahannya. Anak muda ini, karena ya kita pertama kita tahu bahwa yang lo lakuin itu ya banyak sebenarnya orang lain lakuin juga melakukan itu, dan mungkin tidak menutup kemungkinan gue juga gitu. Jadi kita tahu itu. Yang kedua, kita juga tahu bagaimana cara mendekati mereka karena kita sama-sama anak muda. Iya, betul. Dan kita punya energi masih yang besar untuk melakukan itu. Dan bagi gue obrolan ini bukan basa-basi motivasi. Iya. Itu gue lakuin, Bang Yeri lakuin, kita bareng-bareng keliling kota di seluruh Indonesia, memberikan kesempatan bagi orang yang tidak diterima mungkin di tempat-tempat mungkin dia bukan tidak diterima, malu untuk datang ke pengajian-pengajian. Kita bikin pengajian di tempat-tempat yang kayak kafe. Untuk ayo kita obrolin apa masalah lo. Kita ngobrol gitu. Dengan dari hati ke hati, dengan gaya anak muda, dan tidak ada penghakiman di sana, tapi orientasinya adalah mencari solusi. Orang bingung. Kenapa sih lo berteman dengan Coki, berteman dengan banyak orang yang mungkin orang lain tidak melihat
indahnya berteman dengan mereka. Yang ada cari masalah berteman dengan mereka. Tapi menurut gue, ya karena gue yakin bahwa ketika gue hadir di sana, gue yang justru bisa mewarnai mereka, maka gue hadir di sana. Ya. Bukan gue merasa diri gue benar, tapi minimal gue punya nilai-nilai kebaikan yang gue ingin bawa ke sana dengan kesadaran penuh bahwa gue juga melihat kebaikan di manapun tempat berada, seburuk apapun di mata orang banyak yang gue ambil dari sana. Karena itu gue bilang bahwa bukan cuman teman-teman kayak Coki, Muslim, dan lain-lain yang mendapatkan pelajaran dari gue, tapi gue juga banyak mendapatkan pelajaran dari mereka gitu. Iya, kalau gue lihat ini sebuah momentum. Ini kan jadi momentum. Iya. Kita punya kesempatan besar untuk memutarbalikkan keadaan buruk jadi baik. Buat siapa? Buat semua. Ini kesempatan emas kita. Keputusan kita hari ini menentukan yang akan terjadi kan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi waktu kita meresponi dengan cara-cara yang sebenarnya proporsional dan positif, kita akan memutarbalikkan apa yang orang-orang terluka, orang-orang marah menjadi sesuatu yang sifatnya kebaikan di kemudian hari. Jadi kita pasti punya masa depan yang jauh lebih baik waktu kita meresponi yang terjadi hari ini. Jadi saya mengajak nih semua kita untuk mari kita jangan biarkan reaksi kita berlebihan sehingga yang terjadi malah tumpang tindih, kebencian yang lebih ke branding. Tapi ini kesempatan, bukan cuma masalah ini, bukan cuma adik kita, tapi harusnya semua siapapun kita manusia punya kesempatan emas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dari kejadian hari ini. Oh wow. Betul. Dan menurut gue itu anak muda yang punya peran penting untuk memotong rantai konflik. Ya, setuju. Konflik itu gila. Warisan. Setuju. Ada konflik warna kulit di Amerika itu usianya sudah berapa abad? Betul. 2 sampai 4 abad. Diwariskan terus-menerus. Betul. Banyak konflik yang sifatnya warisan. Banyak kita yang tiba-tiba harus menerima konflik tanpa kita nggak tahu masalahnya. Kalau kata Rendra, pertengkaran tanpa persoalan. Waduh. Nggak ada persoalan tapi tengkar. Karena kita nggak tahu dari atas aja kita terima. Nah, sebagai generasi muda menurut gue, jadilah pemotong rantai konflik. Ya, Oke, betul. Sudahi di kita. Dan kita jangan berhenti untuk menebar kebaikan, menebar perdamaian, menebar kasih. Betul. Ya kan? Wow, oke. Thank you banget, Bro Yeri, Habib. Thank you buat semuanya juga. Ya jujur kalau gue dari perbincangan ini punya ada proses berpikir sih selama itu. Jadi kayak gue itu lumayan marah pertama awalnya sama adik kita, yang kedua gue marah berikutnya sama orang-orang yang menghina. Gitu sampai detik ini akhirnya gue harus berkaca diri gue sendiri, jangan sampai jadinya gue jadi marah semarah itu sama orang-orang yang marah sama jadi kayak nggak ada habisnya gitu. Ada orang yang marah sama gue lagi, muter-muter lagi gitu. Terus ada lagi orang yang marah sama orang yang marah sama lu. Iya, jadi kan gitu. Atau marah tapi outputnya adalah komitmen besar sebesar marah lu untuk memperbaiki keadaan. Betul. Betul. Oke, jadi kita putuskan saja Rantai kemarahan ini sudah. dan juga kita mencari fokusnya ke solusi. Oke, thank you semuanya for watching. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa subscribe Kami Project karena tadi sama YouTube channel lu. Iya, channel gue di Jeda Nulis. Yeri udah ada YouTube channel? Yeri Pati Nasarani. Yeri Pati Nasarani. Oke semuanya, bye bye. Thank you.